dan Engkau di tempat ini. Bagian kita saat ini berseru kepadanya. Bagian kita saat ini panggil namanya yang perkasa. Dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Dia yang luar biasa. Pagi hari ini, datang dengan hati yang penuh terbuka di hadapannya. Seberapa besar engkau menyediakan hatimu untuk Tuhan boleh masuk. Sedemikian besar Dia masuk dalam hidupmu. Oh Tuhan, terima kasih. Siki wara. Lawat gerejamu Tuhan. Lawat umatmu Tuhan di tempat ini. Lawat setiap mereka Tuhan yang melihat yang mengikuti ibadah di rumah Tuhan. Lawatanmu terjadi Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang melawat di setiap tempat duduk mereka saat ini Tuhan. Tidak ada yang terlewat Tuhan. Siki baba wara ya siki dede. Siki didi wara.
Engkau Jehovah Rafa bagi setiap kami Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap penyakit kami pagi hari ini Tuhan. Engkau Jehovah Rohi buat kami Tuhan. Gembala kami yang agung, yang memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Senang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadirat-Nya. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Semuanya siap memuji Tuhan. Sama-sama serukan dengan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Karena itu mantapkan imanmu untuk kau terus percaya Dia Allah yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Haleluya. Come on. Wow, oh, 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 oh. Dengan imanku berjalan bersamamu.
Saatnya kita akan bersyafaat bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi jemaat Narwastu tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, syukur terima kasih Tuhan. Kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia, yang selalu menopang, menolong kami. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyafaat Tuhan bagi negara kami, bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Mari Tuhan Kau berkati bangsa kami. Mari Tuhan Kau berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Kau berkati pemimpin bangsa kami Bapak Jokowi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengatur seluruh langkah beliau. Engkau yang mengatur seluruh langkah-langkah pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah. Kau berkati Tuhan pemimpin bangsa kami. Kau kuduskan, Kau layakkan, biarlah apa yang menjadi rencana bagi bangsa kami Tuhan, ada tercipta damai sejahtera Tuhan, sukacita, kemakmuran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami dalam tangan kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan juga gereja-gereja kami yang tersebar di pelosok Nusantara ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau kuasai dengan kuasa-Mu yang kudus Tuhan, sehingga apa yang ditabur Tuhan, benar-benar Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan bagi bangsa kami. Kau berkati Tuhan, kami percaya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi gereja kami Narwastu Mujizat yang kami bernaung di sini Tuhan. Kau berkati gembala kami Bapak David dan juga Ibu Maria Tuhan, sebagai gembala kami yang menuntun langkah kami Tuhan, untuk mengenal lebih dalam Engkau Tuhan. Berkati beliau Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan, Engkau turut campur di dalamnya Tuhan. Berikan beliau hikmat marifat yang ada daripada-Mu Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, sehingga beliau mampu Tuhan menjalankan apa yang sudah Engkau tetapkan tempat ini menjadi gembala kami Tuhan. Terima kasih, berkati keluarganya Tuhan, apapun yang direncanakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih. Kau berkati Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati gereja anak Tuhan tempat ini. Mari adik-adik, Anak-anak gereja anak dengan kakak pengajar bisa segera maju ke depan untuk didoakan. mari kita angkat tangan untuk kakak-kakak dan juga adik-adik gereja sekolah minggu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau campur tangan Tuhan atas anak-anak ini Tuhan. Mari Tuhan, dialah biji kesukaan-Mu Tuhan, dialah kepunyaan-Mu Tuhan. Kau berkati adik-adik ini Tuhan, yang sebentar lagi mengikuti ibadah gereja anak Tuhan. Mari Tuhan, Kau campur tangan, Kau kuduskan, biarlah apa yang diterima Tuhan, firman yang ditabur Tuhan, dapat menjadikan adik-adik ini Tuhan berkat Tuhan untuk orang tuanya dan juga bagi gereja dan juga khususnya bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kakak-kakak yang saat ini Tuhan memberikan firman-Mu, biarlah firman yang ditabur Tuhan benar-benar Tuhan daripada-Mu Tuhan, dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah anak dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat persembahan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Allah kami yang baik. Ntar kami memberikan yang terbaik Tuhan, untuk pekerjaan-Mu tempat ini Tuhan. Mari Tuhan,
Beri kami sukacita Tuhan, untuk kami bisa menabur Tuhan. Apa yang kami berikan Tuhan, kami percaya, biar semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang kami berikan Tuhan, berguna Tuhan bagi tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Persembahan bisa dijalankan, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja, dan persembahan yang kedua adalah untuk pembangunan. Untuk Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan lewat rekening gereja atau QR QRIS, bisa dengan kode yang sudah ada, sesuaikan kodenya, tolong diberikan kode yang sesuai, dan jika kodenya tidak sesuai, nanti pelaporannya akan masuk di sebagai perpuluhan ya, 001 sebagai perpuluhan. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang punya beban, punya masalah dan rindu untuk didoakan, rindu untuk sama-sama kita dukung di dalam doa, silakan mengisi link yang sudah ada. Nanti pasukan doa akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dan ikutlah bersama-sama untuk berdoa buat gereja, buat bangsa, buat juga buat setiap orang-orang yang perlu kita doakan dalam pasukan doa fajar setiap Senin sampai Sabtu pukul 3.45 sampai 4.45. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bergabung bersama-sama dengan pasukan doa fajar. Ya, khusus untuk hari Senin besok kita sudah sampai di akhir bulan Oktober. Ya, tidak terasa tinggal November, Desember, Natal lagi. Ya, khusus untuk hari Senin, untuk doa malam online yang jam 9 ditiadakan, tapi kita bersama-sama dalam doa semalaman ya pada pukul 11. Ya, pukul 11 biasanya selesai sekitar jam setengah 1, jam 1. Jadi enggak sampai lama-lama gitu enggak ya. Jadi mulai jam 11 kita akan sama-sama berdoa. Kita akan berdoa untuk meminta tuntunan Tuhan untuk kita masuk di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober. Untuk ya, kemudian untuk ibadah doa malam Rabu 2 November akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan kita ada ibadah gereja anak sudah mulai dilaksanakan kembali di lantai 3 dan juga dilaksanakan tetap secara buat Bapak Ibu mungkin yang di rumah, ya mungkin anaknya, cucunya yang mungkin tidak bisa ibadah, bisa mengikuti via Zoom. Ya, jadi kita tetap ada ibadah online dan onsite. Ikutilah retreat jemaat ya tahun 2023 tanggal 29 30 April sampai 1 Mei ya dengan biaya 550 di Arayana Hotel. Bapak Ibu boleh menabung bisa melalui saudari Chelsea ya, tanda Bapak Ibu daftar retreat adalah menabung ya. Mulailah, percayalah bahwa kalau Bapak Ibu aku ingin ikut retreat Tuhan dan mulai menabung, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil. Saya terlalu percaya, asal di hati Bapak Ibu bilang aku pengen ikut retreat, melangkahlah dengan menabung, dan Tuhan yang akan memberikan berkatnya yang tidak pernah kita pikirkan nanti. Haleluya. Ya, mari sama-sama kita juga akan siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari tenangkan hati, siapkan hati, terima bagian firman yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus yang manis datanglah. Oh Roh Kudus, terima kasih. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu yang tak terbatas sanggup memulihkanku. Jamah-Mu sembuhkan. Roh Kudus yang manis datanglah. Roh Kudus yang manis datanglah.
apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami, umat-Mu Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur kami punya Allah yang sungguh hidup, Allah yang sungguh peduli akan hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau serahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami. Mari Tuhan berbicaralah, Tuhan berfirmanlah. Urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Biar apa yang Tuhan taruh dalam hatiku bisa aku sampaikan dengan baik dan benar Tuhan. Urapi aku Tuhan, hamba serahkan waktu depan dalam tangan kuasa Tuhan saja. Berikan hamba-Mu kesehatan yang sempurna. Kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan turun atas hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga memberkati setiap kami umat-Mu. Kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Tadi saya memang sempat tiduran di atas saudaraku ya. Sudah tidak ada apa-apa ya. Tiba-tiba mulai kemarin, tiba-tiba tidak enak saya. Mual-mual lagi lambung saya. Tadi pagi juga begitu lagi. Ya mungkin ada kecentok sesuatu gitu ya. Tidak tahu kecentok apa gitu ya. Ya, saya bersyukur hari ini bisa ketemu, berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara ya. Yang sakit sudah bisa ibadah kembali, saya bersyukur. Yang sehat kemarin hari ini sakit. Ada-ada saja saudaraku ya. Inilah hidup ini begini saudaraku ya. Kadangkala sakitnya bisa gantian. Padahal saya nggak goyang-goyang ini. Ya. Sakit bisa gantian. Tapi percayalah saudaraku, di masa yang sukar ini pun sekalipun saudara mengalami masalah yang sukar, ya, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin? Yang percaya katakan amin. Sekalipun di masa sukar saudara akan hadapi, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Justru itu adalah sebuah ujian, sebuah proses, tantangan. Supaya apa? Supaya imanmu itu dikuatkan. Percayamu kepada Tuhan dikuatkan. Tubuh fisikmu dikuatkan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan membentuk saya. Bukan hari-hari ini saja, mulai tahun-tahun lalu. Tuhan sudah membentuk saya. Ingatkah saudara, Abraham dibentuk Tuhan berapa tahun? Sampai 100 tahun. Hingga anaknya itu lahir. Umurnya 100 tahun. Abraham dibentuk Tuhan 100 tahun. Yusuf dibentuk Tuhan menjadi Perdana Menteri berapa tahun? 13 tahun dibentuk menjadi Perdana Menteri. Bukan langsung jadi Perdana Menteri. Tapi Yusuf harus dijual dulu. Harus dijadikan budak. Harus dimasukkan penjara dulu. Enggak enak. Diproses, dibentuk itu enggak enak. Tapi tujuan akhirnya luar biasa. Berapa tahun Daud dibentuk Tuhan? Ketika ditabiskan menjadi raja, apa langsung jadi raja? Enggak. 17 tahun kemudian baru jadi raja. Rumah tangga berantakan. Absalom anaknya mengejar Daud untuk dibunuh. Istri-istri Daud berantakan. Wow, waduh, luar biasa. Bahkan Daud punya mertua, mertuanya mau membunuh Daud. Daud lari dari gunung ke gunung, dari gua ke gua. Mau dibunuh, mau dikejar. Tapi Alkitab katakan, sekalipun seluruh pasukan Saul mengejar Daud, tapi Tuhan melepaskan Daud. Lihat, luar biasa loh. Ya, saya percaya, seringkali fisik saya juga kadang lemah, mual. Kalau gini di gereja sendiri enak. Langsung di atas bisa langsung tiduran, enak. Nah kalau di gereja luar, seperti minggu lalu saya di desa-desa, gimana? Mau tiduran di mana? Nggak bisa. Tapi saya harus berjuang. Tuhan itu berjanji pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Apabila kamu dicobai, aku akan memberikan apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya itu saya percayai 1 Korintus 10 ayat 13. Kata pencobaan di situ ada dua kata, piratso sama piratmos. Pencobaan yang datangnya dari iblis, ada pencobaan yang datangnya karena ujian. Dengar baik, namanya ujian itu sewaktu-waktu bisa datang. Betul ya? Maka itu belajar, perlu setiap hari saudara belajar.
Karena apa? Ketika ujian tiba, itu nggak ada cerita pengumuman. Sebentar lagi ya, 2 hari lagi ya, ujian akan datang. Kamu akan sakit loh ya, radang tenggorokan, nanti batuk, siap-siapkan dulu obatmu ya, makan yang banyak supaya kamu nggak kurus nanti. Enak lah saudaraku ya. Nggak ada. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba makan lombok kepedesan, besok langsung radang tenggorokan. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Langsung tiba-tiba ujian. Datang, waduh Tuhan gimana? Dari radang tenggorokan aja bisa ketularan yang lain. Ini saya bersyukur ini. Adik saya bisa datang kembali ibadah. 3 minggu dia tidak ibadah, dia berkata begini, aduh tidak enak tidak ibadah. Kepingin ibadah. Karena apa? Radang tenggorokan. Gantian. Ujian tiba. Aduh, kalau saya cerita itu ada-ada aja, saudaraku ya. Saya kan tahu ya keadaan. Kadang-kala saya dengar-dengar cerita. Nah ini saya nggak tahu penyebabnya apa, kok saya sampai munek-munek lagi. Nggak tahu saya kan. Cerita-cerita, apakah jemaat tidak boleh cerita sama saya? Nah terus cerita sama siapa? Ya harus cerita sama saya, nggak apa-apa, saya bersyukur. Hari ini tidak ada yang pamit, beberapa keluarga pamit, maaf Pak, tidak bisa, saya harus ke kantor. Saya harus ngantor, dipanggil kantor, ya sudah berangkat ke kantor. Ada yang lagi, maaf Pak, tiba-tiba ada pertemuan sama dokter-dokter ini, jadi nggak jadi hari ini ibadah satu keluarga. Semua lapor, bersyukur, boleh nggak kan lapor? Ya lebih baik lapor, ngasih tahu daripada meluduh silang. Ya itu enggak tahu kenapa, penyebabnya kenapa enggak tahu. Nah itu saudaraku, jadi diproses. Nah saya pun lagi dibentuk Tuhan, saya percaya supaya saya ini punya kemampuan yang kuat. Kita akan belajar dari Elia. Saudara tahu Nabi Elia? Nabi Elia ini adalah nabi kerajaan Israel Utara. Pada abad ke-9 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Pada saat pemerintahan Nabi Elia itu bukan pemerintahan raja yang baik. Raja Ahab, raja yang jahat. Ada 3 zaman, Ahab, Asyaria, Yoram, kalau nggak salah ya. Ntar saya baca dulu, saudaraku, bisa salah daripada salah itu. Ahab, Ahasia, saudaraku. Ahab, Ahasia, dan Yoram. Jadi Nabi Elia itu diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, begitu dahsyat, luar biasa. Sampai dia itu dihormati oleh agama Yahudi, agama Kristen, dan juga Islam. Dihormati. Sebuah negara yang dipimpin oleh seorang penguasa yang jahat, disinilah yang namanya Nabi Elia diproses, diuji, dibentuk Tuhan. Sampai dia itu bisa diperkenan Tuhan, berangkat ke surga. Betul saudaraku ya? Dijemput sama siapa? Keretanya Allah. Ya, bukan dijemput sama Doraemon. Ya, datang di awan-awan, enggak. Itu Alkitab katakan dijemput sama kereta berapi. Luar biasa. Elia berangkat, disaksikan sama abdinya Elisa. Wow, itu dahsyat saudara. Coba kita lihat Alkitab kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke 6 saudara. Haleluya. Dalam hidup ini saudaraku ya, perjalanan hidup ini setiap kali kita itu pasti mengalami yang namanya kekeringan, kelimpahan, pasang surut, suka dan duka. Itulah warna-warni kehidupan. Amin. Sekalipun tahun 2023 pemerintah katakan, presiden katakan, menteri keuangan katakan, pemuka-pemuka ekonomi katakan tahun yang gelap. Nggak usah tahun 2023, hari-hari ini aja sudah banyak masalah dunia ini. Banyak tantangan ya. Terjadi banjir di mana-mana, mulai terjadi keretakan jalan. Kita nggak tahu loh, sewaktu-waktu tiba-tiba ada yang tenggelam, hilang, nggak tahu kita ini. Yang perlu kita tahu adalah siap sedialah. Amin. Nggak ada yang amin ya. Amin aman. Pak David ojo meden-medeni loh ya. Loh ini realitanya begini saudaraku. 1 Raja-Raja dikatakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani,
sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan, ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, dengar baik-baik, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah, mengapa kamu harus sabar ketika menghadapi kesukaran? Ingat baik-baik saudaraku ya, dalam bahasa Yunani kalau kita pelajari ada dua kata yang luar biasa. Kalau kita baca Alkitab, sabar ya sabar. Tapi kalau dalam bahasa Yunani ada dua kata yang luar biasa. Yang pertama hupomeno dan hupomone. Hupomeno itu artinya sabar. Tekun. Ada gereng ini ya. Oh, di monitor ini mungkin gereng. Ini enggak apa-apa. Ini enggak ya? Oh, sini. Oh, sini yang gereng ya. Iya, berdoalah saudaraku ya, supaya sound system kita semua nanti diganti sama Tuhan. Amin. Kemarin Pak Leri datang pertemuan di Bamak, saya nggak bisa karena ada acara. Pak Leri cerita, ini loh Pak ditawari, mau enggak nih Pak David? Gerejanya digantikan sound system sama negara ini. Wow, puji Tuhan. Dana sudah turun. Wah, kalau kita nanti masuk dapat dari pemerintah, oh puji Tuhan, alhamdulillah. Luar biasa ya. Amin. Karena itu bicara puluhan saudaraku. Ini aja ngurus ini udah berapa waktu kemarin itu, udah banyak, udah belasan juta. Nah, ini lebih tenang ini ya. Haleluya. Oke, kita lanjut ini. Mumpung saya masih ingat ini. Hupomeno dan hupomone. Hupomeno itu artinya sabar, bertahan. Sedangkan hupomone ya, hupomeno, hupomone. Hupomone itu tabah. Punya makna begini, bertahan untuk bertahan. Itu tabah. Jadi kalau saudara sudah habis kesabaran, saudara harus naikkan level. Tabah. Katakan sama-sama, maknanya apa tabah itu? Bertahan. Bertahanlah untuk bertahan. Itu maknanya. Elia, kalau saudara baca ayat pertama dikatakan begini, saya akan jelaskan satu-satu ini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini bukan berarti Elia ini marah. Tapi justru perkataan Elia ini mengeluarkan kata-kata ini bukan mengutuki dirinya, tapi justru memperlihatkan kuasa Allah. Bahwa mulutnya itu punya kuasa kalau berkata-kata. Saudara percaya hidup dan matimu dikuasai oleh lidahmu? Perkatakan lidah ini kata-kata yang baik. Amin. Ya. Katakan yang baik. Elia ini dibentuk Tuhan begitu luar biasa. Kata Tisbe itu ya berasal dari gini. Tisbe itu daerah yang kecil, sampai sekarang di peta nggak ada. Sedangkan Gilead itu daerah pegunungan, daerah yang keras, batu cadas. Saudara tahu ya kalau pegunungan itu kan dahsyat, hewan binatang buas ada di situ, ular ada di situ. Pakainya Elia itu pakai pakaian kulit unta. Jadi Elia itu fisiknya kuat, kakinya kuat, ototnya kuat, daya tahan tubuhnya kuat, enggak sedikit-sedikit keroan masuk angin enggak. Ya toh, dibentuk Tuhan begitu luar biasa. Siapa yang mau dibentuk Tuhan? Wah, kalau mau dibentuk Tuhan luar biasa, nikmati pembentukan Tuhan. Ya, memang wah, kalau ngomong enak, bentuklah, tapi begitu dibentuk, oh Tuhan, enggak kuat Tuhan, aduh Tuhan, tolong Tuhan, enggak kuat. Waduh, kalau saya ngomong
Gak kuat Tuhan, tolong Tuhan, gak kuat saya jadi ingat pembentukan emas. Saudara, saya mesti cerita sedikit ini ya. Apa kapan ya? Emas itu akan dimurnikan. Makanya kita ini kan lagi dibentuk Tuhan seperti emas yang murni kan. Emas itu titik puncaknya murni ketika dia dicampur dengan cairan oleh pandai emas. Itu harus mendidih sampai 1064 derajat. Bayangkan loh 1064. Mungkin saudara lagi dibakar sama Tuhan. Dipanaskan sudah 300. Tuhan gak kuat Tuhan, tolong Tuhan, aku gak kuat. Sik 300 mas, mbak 300. Gak kuat, 400 ya. Tapi ketika saudara berdoa sama Tuhan. Oh Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong. Oh Tuhan beri kekuatan, Tuhan tolong. Di situ langsung Roh Kudus kasih kekuatan, naik 1000. 1000 saudara udah kejat-kejat ya. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan bilangin, sebentar anakku, sedikit lagi. Wow, nikmati toh. Begitu 1064 langsung terpisah. Tang, tang, tang. Besi, logam besi, tembaga, perak, mental semua terpisah. Emas muncul di permukaan. Tinggal diambil sama Tuhan. Dibentuk saudara semakin indah. Wow. 1000 berapa? 64 derajat. Apa itu yang akan dicabut itu semuanya? Kesombonganmu. Ya, kekhawatiranmu, ketakutanmu, kehebatanmu, kau merasa hebat. Aduh, enggak bisa aku. Kalau tanpa aku enggak bisa, ini semua karena aku. Nah, itu harus dibakar semuanya supaya enggak sombong. Cuman bisa mengandalkan Tuhan segala-galanya. Amin. Aduh, jemaat terus mujizat tenang. Ya. Ini betul-betul menikmati firman Tuhan atau enak lek ngomong Pak David ya. Sama saudaraku, saya juga diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Ya. Jadi Elia itu berkata-kata bukan untuk mengutuki dirinya. Ingat, jadi yang pertama, mengapa kita harus sabar ketika menghadapi masalah hidup ini, saudaraku? Supaya perkataanmu tidak mengutuki diri sendiri. Amin. Suami jangan kutuki istrimu. Istri jangan kutuki suami. Justru masa-masa sukar seperti itu, ayo terus melekat, saling memberkati. Haleluya. Amin. Wow, puji Tuhan. Saya di sini langsung sehat, puji Tuhan. Loh. Ini semua karena Tuhan. Nah, ayat yang kedua sampai kelima. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, lihat ini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Yang kedua, saya simpulkan, ya lampunya seperti lampu disko ya, itu ya. Bapak itu waktunya ganti lampu itu ya. Di belakang maksud saya di gereja. Ini yang dengar online bingung ini, oh begitu tiba-tiba kok langsung ya lampunya seperti lampu disko. Dan lihat keadaan di sini, saudaraku ya. Ya, jadi kembali lagi ke sini ya. Yang kedua, mengapa kita harus sabar? Kira-kira kalau saudara baca ayat ini, saudara bisa tangkap apa? Mengapa kita harus sabar menjalani hidup ini? Ketika saudara baca ayat ini, saudara tangkap apa? Supaya apa sih kita ini harus sabar? Supaya apa? Supaya kamu itu bisa taat akan perintah Tuhan. Amin. Taat akan perintah Tuhan. Elia itu kenapa ke sungai Kerit? Disuruh Tuhan pergi ke sungai Kerit. Karena pada zaman itu betul-betul mengerikan. Istrinya Ahab itu siapa namanya? Sebel itu kan. Betul-betul sebel itu. Itu sedang membunuh, mengejar para nabi pada saat itu. 100 nabi. Jadi Nabi Obadja itu menyelamatkan 100 nabi itu. Ditaruh 50 ke gua ini, 50 ke gua situ. Dikasih makan, kasih minum, bayangkan.
Mereka dikasih makan, kasih minum. Elia disuruh Tuhan pergi ke Sungai Kerit. Sungai Kerit itu apa? Ternyata Sungai Kerit itu, saudaraku, kalau saudara renungkan, saudara bayangkan, kira-kira berbicara apa itu? Sungai Kerit itu ternyata berbicara kesendirian bersama dengan Tuhan. Hidup kita ini perlu kadangkala sendiri berdua. Jangan sok rohani terus sama Tuhan. Tapi suami istri gak pernah berduaan. Ya gak kuat Bapak Ibu. Kadangkala suami istri perlu refreshing berduaan. Amin. Perlu. Kesendirian bersama dengan Tuhan. Saudara perlu tahu. Setelah Elia itu nyendiri bersama dengan Tuhan. Di Sungai Kerit berduaan sama Tuhan. Setelah itu Tuhan utus Elia melawan 450 Nabi Baal. Itu enggak main-main. Sudah dikejar-kejar sama Isabel mau dibunuh, menghadapi 450 Nabi Baal. Bukan 450 saja, ditambah 400 Nabi Asyera. Total berapa itu? 850. Kalau suaranya enggak dibentuk vokalnya sama Tuhan, hadapi 850, nggak pakai mic, saudaraku, nggak pakai power begini. Kira-kira mereka kalau ngomong, Elia ngomong suaranya terdengar nggak? Nggak terdengar. Makanya kalau saudara lagi dibentuk Tuhan masalah apapun, sabar. Amin. Tenanglah kini hatiku, situ Tuhan menuntun langkahku. Nyembah Tuhan, doa sama Tuhan. Sebentar lagi engkau akan menghadapi sesuatu yang lebih besar. Tapi ketika engkau menghadapi sesuatu yang besar, masalah yang besar, di situ ada mujizat Tuhan juga besar atas hidup. Amin. Lihat, Elia disuruh pergi ke Sungai Kerit. Yang kasih makan siapa? Burung gagak. Burung gagak pada zaman itu nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Alkitab katakan burung pipit dijual 2, saudara beli 3 dapat bonus 1. Beli 2 dapat bonus 1 kalau nggak salah ya. Atau 3 bonus 1 ya. Pokoknya kalau beli burung pipit ada bonusnya. Yang namanya burung gagak nggak pernah dijual. Pemakan bangkai. Mungkin kalau saudara jadi Elia atau saya jadi Elia, saya protes. Loh, saya ngasih makan burung bangkai, burung gagak. Loh, bekasnya mulutnya lah, bekasnya nyucui mayat. Itu enggak saudaraku ya? Itu loh, Elia tidak protes. Siap Papa, siap Tuhan, siap Bapak, berangkat ke Sungai Kerit. Menyendiri bersama Tuhan. Tuhan ngomong gini sama Elia, nanti yang kasih kamu makan pagi dan petang, sehari berapa kali? 2 kali. Kasih daging sama roti. Elia enggak mikir, roti ini tekon di Tuhan. Berarti burung gagak ini nyolong ini berarti. Nyolong gak nyolong itu Tuhan yang ngatur. Ya, percaya saja. Itu butuh butuh apa? Taat. Berapa banyak yang rindu mau retreat sama-sama? Kalau saudara punya kerinduan, masuk Tuhan tidak bisa buka jalan. Taat. Tuhan, aku tidak pernah refreshing loh sama istriku, sama keluargaku. Aku kepingin Tuhan refreshing sama-sama. Nanti lihat pulang retreat tambah cerdas kamu. Pulang retreat nanti tambah durapi Tuhan, tambah luar biasa. Aku selama ini nggak pernah muncul ide seperti ini. Tiba-tiba kok muncul ting-ting lampunya menyala kabeh. Itu terjadi. Ya. Saya berdua sama istrinya lagi bete, sumpah banyak. Ini banyak urusan. Urusan kami itu bukan masalah keluarga nilai apa enggak. Ya puji Tuhan saya sama istri saya enggak pernah terus ribut enggak. Ya banyak di luar itu. Kalau sudah bete, sumpah saudaraku. Ya kita pergi jalan-jalan. Enggak usah jauh-jauh. Ayo kita ke Trawas. Ayo Trawas itu bensinnya piro. Ya toh, naik ke puncak, ke Tretes, ke Gunung Bromo, tambah larang. Gak usah Gunung Bromo, deket-deket saja.
Hotelnya nggak usah hotel bintang 5, bintang 7, bintang 8, bintang Kejora, nggak usah. Yang penting berdua. Amin. Istri saya bilang begini, kalau di hotel enak. Yang kupandang hanya wajahmu, Pak. Saya juga begitu, yang kupandang hanya wajahmu, Maya. Yang nggak pernah lihat suaminya cantik, begitu nanti di hotel berdua. Suaminya cantik, sekuali. Oh, jemaat ini sensitif dan luar biasa. Yang nggak pernah, maksud saya gini, yang suaminya nggak pernah lihat istrinya cantik, gitu loh maksud saya. Ya, ini loadingnya terlalu cepat, ininya jadi lambat ngomongnya. Yang nggak pernah lihat suaminya, yang suaminya nggak pernah lihat istrinya cantik, saudaraku. Ketika nanti retreat, sampai ketika di hotel, wih, bojoku kok ayu ya. Nah, percaya. Tuhan akan singkapkan itu semua, karena apa? Judek-judekmu, sumpek-sumpekmu hilang kabeh. Gitu loh. Ketemu. Istri saya bilang gini, iya di rumah itu sing lihat cucian itu akeh. Cucian piring itu akeh, sendok garpu, lantai sik kotor, mesti ngepel nyapu. Cucian akeh. Judek sumpek. Kalau di hotel, nggak lihat apa-apa. Semuanya bagus. Ya toh? Makanya ajaklah suami istrimu ayo ke hotel. Anak duwe, nabung. Makanya retreat itu diajari saudara tuh nabung. Kalau saudara taat, saya percaya engkau akan melihat kuasa Tuhan. Tapi kalau saudara sudah menutup diri, menutup pikiranmu, engkau berkata, nggak bisa, aku banyak kebutuhan, aku repot. Pak, Bu, sorry ya, yang banyak kebutuhan enggak Anda tok. Enggak Bapak Ibu tok ya toh. Kami berdua ini keluarga banyak kebutuhan. Wakeh, saudaraku. Lek wong Semarang ngomong oke. Sampai muncrat aku ya. Oke, ngono ya. Berarti wakeh. Ini kan anak saya baru beli mobil. Ya. Tiba-tiba sepeda motornya habis kehujanan gerimis tok loh. Tambah parah, digas gak iso jalan. Waduh, turun mesin ini. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung dijual. Ya dijual, ada yang beli. Belinya murah lagi, gak larang. Gak ngerti lah, hamba Tuhan mesinnya kan belinya larang gitu. Gak peduli hamba Tuhan, hamba setan, podo ae. Podo ae manusia, tetap rugi gitu loh. Ya sudah, kita rela. Akhirnya sepeda motor tinggal 2. Nah kalau kemana-mana kami ini naik mobil, kami ini mikir ya Bu. Ya bensinnya kan mahal loh, enggak kuat, enggak bisa. Oh Pak David mau meremehkan kuasa Tuhan. Makanya juga gaya tok ya toh. Kalau ngomong gitu Pak David meremehkan kuasa Tuhan, bayar retreat aja gak gelem. Ngomongnya gak iso, suruh nabung aja ngomongnya gak kuat, enggak bisa bayar, kuasa Tuhannya mana? Iya toh. Jadi kami harus beli sepeda motor. Nah anak saya Gabriel ini kepingin beli sepeda motor dia. Peristiwa seperti itu jadi dipercepat belinya. Sudah deal lagi. 29 September kemarin sudah deal mobil, 29 Oktober sudah deal sepeda motor. Beli Vario 125 cc. Lihat, itu apa gak tambah bebannya tambah akeh Bapak Ibu? Odo, sama. Gereja ini juga bebannya besar loh. Kita kemarin berangkatkan retreat anak youth, sebentar lagi pendoa retreat. Tahun depan semua jemaat. Itu semua apa enggak duit? Apa gerejamu ini pikir saudara duitnya banyak? Desember bentar lagi kurang 2 bulan, ini Natal. Saudara Natal gak usah kasih bingkisan dah. Biar kita semuanya makan firman Tuhan. Gitu ya semuanya. Saudara nanti pulang ini opo gereja iki pelit medit ya. Mau sore Natalan setahun pisan, gak mangan-mangan. Padahal ulang tahun kemarin makan-makan enggak? Makan-makan yang nggak datang rugi. Toh. Makan-makan sudah berapa itu? Betul ya? Nanti Natal, belum lagi dekorasi. Ini bingung mau dibuat apa dekorasi? Dekorasi itu duit Bapak Ibu. Walaupun semua ini pengurus ini luar biasa datang memberikan tenaga. Lek tenagane gak dikei nasi campur, gak dikei ayam goreng telur ya lemes kabeh. Masuk mek ngene tok, kerja buat Tuhan, selalu manis. Setiap kerja buat Tuhan, mulai Tuhan berkati
Kira-kira engko Pak Gedeon, Pak Agung lemes kabeh, loro kabeh, Pak Yoyo lemes terus gimana ini? Kan enggak bisa ya. Semua kasih makan. Makan duit enggak? Loh, kasih makan itu duit enggak? Kalau ngomong sama orang pintar enggak usah jelas-jelas ya, toh. Langsung nangkep gitu loh ya. Istri saya ini memperjelas semuanya. Langsung nangkep, betul enggak? Orang latihan tamborin aja kita perhitungkan loh. Mereka habis latihan kita kasih makan. Rapat-rapat kasih makan enggak gereja? Kasih makan. Gereja aja perhatikan soal perutmu, apalagi bapamu yang di surga. Mau sore nabung reprit aja terus ngomongnya terus kurang. Ayo bangkitkan iman percayamu sama Tuhan. Amin. Bangkitkan. Yang hari ini nggak datang ibadah, saudara coba kasih motivasi. Rungokno khotbahnya Pak David. Wabi, rungokno. Biar imannya naik. Bangkit gitu. Ini padahal sebelum khotbah saya sampai tepar-tepar lemes. Aduh lemes. Begitu di mimbar puji Tuhan. Cuman saya minum 2 sendok sukralfat. Minum obat itu lambung. Ya puji Tuhan sekarang wis. Wah puji Tuhan. Saya percaya Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi dengar baik ya. Ujian itu sewaktu-waktu datang. Tapi belajarlah, jangan pernah berhenti. Belajar dari pengalaman. Belajar dari masa lalu, amin. Jangan jatuh dalam lubang yang sama. Ayo belajar taat seperti Elia. Sekalipun yang kasih makan burung gagak, Tuhan berfirman sama Elia, nanti setiap pagi dan petang, burung gagak bawa roti, bawa daging untuk kamu. Minumnya, pakai minum di sungai Kerit. Begitu Elia ngomong sama Ahab, tidak akan turun hujan. Habis gitu sungai Kerit, kering enggak? Itu loh. Tuhan itu dahsyat. Tuhan tidak nyalakan Elia, oh kapok kon, rasakno, kering, saiki kesereten. Gak usah gak usah nangis-nangis, kapok, rasakno, enggak. Tapi justru setelah itu, ayat yang ke-6 dikatakan begini, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi, perhatikan, sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah apa? Memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kira-kira menurut saudara jandanya ini janda kaya atau miskin? Sarfat sama Isabel, musuhnya itu, tidak jauh. Kalau dari sungai Kerit itu jauh, saya pelajari dari peta. Dari Sidon itu kira-kira 100 km jaraknya, jauh loh. Elia itu jalan tuh, melampah. Bahasa Jawa ini melampah ya, betul ya. Jalan kaki 100 kilo. Tapi begitu sampai di Sarfat, itu hanya jaraknya itu 9 kilo. Loh, gak salah kayak gitu Tuhan. Aku malah suruh deket sama musuhku. Tadi disuruh lari sama Tuhan, ini malah suruh deket sama musuhnya, jaraknya 9 kilo. Ketemu siapa? Janda. Saya berpikir waktu baca itu, ketemu janda kaya gitu pasti. Elia, sini mau makan apa? Wah kamu capek jauh-jauh ya. Capcay goreng ta? Buyung hai? Apa sop buntut? Iga bakar? Enak-enak tawarannya. Begitu Elia ketemu janda Sarfat, Alkitab katakan apa? Apa yang ada padamu? Ini lu mesak genggam tepung. Sama minyak sedikit ini. Setelah aku masak, aku makan sama anakku, terus mati aku. Nggak ada lagi. Aku soro, ketemu wong iki tambah soro iki. Betul nggak saudara? Tambah nemen. Tambah soro. Tapi itu loh, kalau orang taat itu selalu dibela Tuhan. Jadi yang ketiga, saya simpulkan begini. Mengapa kita harus sabar menghadapi hidup ini dalam kesusahan apapun? Supaya kita ini tetap bisa menikmati janji-janji Allah. Saudara mau menikmati janji Allah? Jangan lihat terus fokus pada masalahmu yang besar.
tapi fokuslah kepada Tuhanmu yang besar. Seorang hamba Tuhan bernama William Cooper. Suatu ketika dia melayani di sebuah pulau itu terpencil, saudaraku. Karena penduduknya miskin semuanya. Dia masih sedikit, masih baru gitu melayani sebagai penginjil. Dia nggak bisa makan. Dia mau datang ke rumah-rumah jemaat atau rumahnya orang mau minta makan, malu. Dia hanya bisa berdoa, Tuhan tolong. Tepat pada waktunya, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu, kasih dia makan. Kasih ayam. Dikasih ayam goreng. Oh, puji Tuhan. Hari itu William Cooper bisa makan sama istri. Saya mau tanya dulu sama saudara. Saudara pernah ngalami kepepet, tidak bisa makan, tiba-tiba ada yang kasih ayam goreng? Atau kasih apapun? Pizza mungkin? Sampai satu tok. Tiba-tiba langsung ngangkat. Coba, berapa banyak yang pernah ngalami begitu? Ternyata banyak toh. Wah, berarti yang tidak ngalami saudara semuanya, aku yang suka memberi, Pak. Luar biasa itu. Saudara, itu memang luar biasa pemeliharaan Tuhan. William Cooper bisa makan. Bisa menikmati. Saya teringat kesaksian yang luar biasa lagi. Ini orang Indonesia. Dia penginjilan di sebuah pedalaman, suami istri. Penginjilan di pedalaman, dia nggak bisa makan. Tuhan suruh dia puasa. Dia puasa. 1 hari, Tuhan tolong Tuhan. Nggak bisa makan. 2 hari. Hari ketiga sudah tidak kuat. Puasa Ester kan 3 hari, saudara. Itu berat, saudara. Saya ingat papa saya dulu badannya besar, begitu puasa Ester, entek, saudara. Kurus. Kuat bapak saya itu kan. Langsung kurus, nggak kembali, susah kembalinya. Itu 3 hari, mau 3 hari saudaraku pagi-pagi, nggak kuat. Dia berdoa setiap pagi jam 4 pagi atau jam 3 pagi, saya lupa jelasnya. Ketika berdoa, tiba-tiba depan pintu itu terjadi bingung, apa itu? Binatang apa? Dilihat ayam menggelepar-gelepar. Lalu diambil ayam itu. Kira-kira kalau saudara dapat ayam itu gimana? Menggelepar-gelepar. Nah, ini kan tergantung responnya toh. Diambil ayam itu. Ini orang pinter. Tuhan diapakno Tuhan? Dibubuti, dimasak ayam. Nah, sebelum dimasak dibubuti semua, kan dipotong-potong. Sampai di leher waktu dipotong enggak bisa. Kok ada yang nyantol apa? Dibuka ya. Ternyata kalung emas. Begitu dilihat, oh kalung, ini kalung emas apa enggak ini ya? Tapi secara logika loh, mana ada ayam makan emas? Makan kalung lagi, gak ono ceritanya itu. Coba kalau saudara punya cincin ada ayam, kayak cincin cilik loh, wes makan emploon tah. Emploon. Gak mungkin mau. Ya. Itu kalung panjang, saudaraku. Dimakan bundeli. Nah, rupanya karena bundeli itu mati menggelepar-gelepar. Tapi dari mana ayamnya siapa enggak tahu. Selesai dimasak hari itu, ayamnya dimakan. Kalungnya diapakan? Eman tah. Eman lo kalung dari Tuhan. Mosok Tuhan jual. Apa yang diberi sama Tuhan tidak akan pernah diminta. Tak pakai Pak. Apa begitu? Kadang-kadang manusia itu begitu ya. Kepemilikannya kuat. Lewat DKI digenggami terus. Padahal Tuhan suruh apa? Jual. Maka kalung itu langsung pergi mereka. Ke kota. Jalan kaki. Dijual. Menurut kesaksian itu dijual. Itu bisa memberi makan sampai 2-3 bulan ya Pak. Berarti itu emasnya luar biasa ya. Harganya mahal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara kalau mau menikmati pemeliharaan Tuhan, ayo lakukan firman Tuhan dengan ketaatan. Amin. Saya hanya bisa memotivasi saudara. Saya itu kepingin seluruh jemaat Arwah Mujizat berangkat. Retreat sama-sama. Kita ini sudah nggak retreat bareng sudah berapa tahun sejak pandemi dan sebelum pandemi ya kan. Sudah 4 tahun enggak salah ya. 4 atau 5 tahun sudah itu. 5 tahun ya. Sudah enggak pernah retreat lagi.
Saya berharap kita semua bisa retreat menikmati kebahagiaan berkat dari Tuhan. Jangan saudara menutup diri, langsung berkata enggak bisa. Menutup pikiranmu, waduh enggak bisa, sudah susah kalau begitu. Gereja ini selalu menolong saudara, selalu mencari solusi. Ingat ya. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma bertanggung jawab sama Tuhan, sama istri saya ini. Kalau sudah, ya sudah Tuhan. Saya cuma berserah sama Tuhan. Sudah. Tapi kalau saudara punya iman, punya sungguh-sungguh semangat, aku pasti bisa berangkat. Itu pas tanggal merah toh, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, itu tanggal merah. Sabtu, Minggu, Senin. Iya, itu tanggal merah, itu lebaran itu. Bukan lebaran. Hari buruh, maaf saudaraku, saya nggak pernah hafal gitu-gitu ya. Ya itulah namanya pembicaranya menang terus gitu ya. Saya nggak tahu, tak pikir itu lebaran saudaraku, ternyata bukan ya, hari buruh. Jadi itu yang penting tanggal merah saudara. Ayo miliki hati, kita bisa sama-sama. Miliki iman. Ya, saya juga berdoa, kita berharap kita semuanya berdoa ya. Pak Agung, Pak Yoyo berdoa, musisi semuanya berdoa, supaya Tuhan gantikan nanti sound system kita. Kalau ini jadi berhasil, wow, luar biasa. Nanti sound system kita diganti, wow, mantap. Saya dapat bocoran dari Pak Leri, dana pemerintah sudah turun. 2,5 M ya Pak ya? Oke. Ya kita tidak mungkin dapat 500 M. 2,5 M ke 500 M. Kita tidak mungkin dapat 500 juta ya enggak. Gitu. Cuman ya bisa lah. Atau mungkin 50 lah. 40 juta, kan lumayan juga. Ya. Oh, Tuhan itu dahsyat. Kita doa terus. Percaya, hadapi setiap pergumulanmu bersama dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita naikkan lagu pujian, Engkaulah perisaiku Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, ku kan berdiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, ku kan berdiri. Kami mau berdiri tegak Tuhan. Kami mau menghadapi setiap badai hidup kami dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ya Tuhan. Haleluya. Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biarlah piano menaikkan lagu pujian dengan lembut. Saya beri waktu saudara untuk bersaat teduh sejenak dengan firman Tuhan yang saudara sudah terima. Tuhan ingatkan kita, sabar anakku, sabar. Ketika engkau menghadapi kesesakan apapun, kalau engkau sudah tidak bisa lagi sabar, engkau harus hupomone, tabah. Hadapi setiap masalahmu dengan ketabahan bersama dengan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Ketika engkau tabah, percayalah,
Yang keluar dari perkataan mulutmu itu selalu perkataan berkat. Bukan kutuk, bukan mengutuki, tapi memberkati. Itu yang Tuhan mau. Lalu yang kedua, Tuhan ingatkan kita pada hari ini. Bukan hanya perkataan kita yang memberkati, perkataan kita yang benar, yang baik. Tetapi supaya kamu memiliki ketaatan akan perintah Tuhan. Karena orang yang memiliki ketaatan, saudaraku, itulah orang yang bisa menikmati semua janji-janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu, jemaat Narwastu Mujizat ini akan bertumbuh, berbuah, semakin dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka semua akan menikmati berkat-berkat pemeliharaan dari Tuhan. Hamba percaya Tuhan, mereka akan menikmati semuanya. Bahwa Tuhan sungguh hidup, Tuhan sungguh ada. Tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bangkitkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni kami. Yesus, 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 Yesus Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kehidupan kami. Biarlah pimpinan penyertaan Tuhan memimpin, menyertai kami Tuhan. Sebab itu kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, segala yang baik, yang terbaik akan terus mengalir di dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, bahkan anak-anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Percayalah, apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan pasti membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai. Haleluya. Dengan kekuatan